Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti ditahan? Bukan gagal total, bukan juga benar-benar miskin, tapi seperti ada batas tak terlihat yang membuat kamu selalu mentok, tepat sebelum berhasil besar. Kamu sudah kerja keras, kamu sudah berusaha, tapi setiap kali hampir naik, selalu ada saja yang menjatuhkan. Kalau kamu lahir di hari pahing, dengarkan ini baik-baik. Karena dalam perhitungan primbon Jawa, pahing bukan weton biasa. Ia dikenal membawa energi besar, energi keras, energi magnet rizki yang kuat, tapi tersegel. Ya, tersegel. Dan tidak semua orang tahu bahwa segel itu tidak selamanya tertutup. Ada fase dalam hidup orang pahing di mana tekanan datang bertubi-tubi. Masalah seperti tidak ada jeda. Orang-orang mulai menjauh, rizki terasa seret, mental diuji habis-habisan. Tapi justru di titik itulah sesuatu sedang retak. Karena dalam filosofi Jawa, tekanan bukan untuk menghancurkan. Tekanan adalah cara alam memecah kunci. Dan yang membuat merinding, saat segel itu mulai pecah, perubahan hidupnya bukan pelan-pelan, tapi meledak. Rizki datang dari arah yang tidak pernah disangka. Peluang muncul tanpa direncanakan. Orang yang dulu meremehkan tiba-tiba berubah sikap. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas. Tidak semua pahing berhasil melewati fase ini. Sebagian justru hancur tepat sebelum segelnya terbuka. Karena mereka tidak sadar bahwa yang diuji bukan nasibnya, tapi sikapnya. Kalau kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa aneh, banyak tekanan, tapi juga banyak peluang kecil yang muncul. Bisa jadi kamu sedang berada di fase retakan pertama. Dan kalau itu benar, video ini mungkin bukan kebetulan kamu temukan. Di channel ini kita tidak hanya membahas primbon sebagai ramalan kosong. Kita membedah maknanya, kita pahami energinya, dan kita refleksikan ke kehidupan nyata. Hari ini kita akan membahas satu hal yang jarang disentuh. Tentang segel kekayaan weton pahing yang mulai retak dan tanda-tandanya yang sering tidak disadari. Bukan untuk membuat kamu jumawa, bukan untuk membuat kamu merasa paling spesial, tapi supaya kamu tidak salah langkah saat fase itu benar-benar datang. Karena energi besar tanpa kendali bisa menghancurkan lebih cepat daripada mengangkat. Dan di akhir nanti, kamu akan tahu apakah kamu masih dalam fase tersegel atau sudah masuk fase ledakan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tulis di kolom komentar, kamu pahing. Saya ingin lihat seberapa banyak energi pahing yang sedang berkumpul di sini. Dan kalau kamu merasa hidupmu selama ini seperti ditahan, tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap membuka pemahaman baru tentang takdirmu. Bagikan video ini ke sesama pahing yang kamu kenal, karena bisa jadi mereka juga sedang berada di fase yang sama, tapi belum sadar. Sekarang, tarik nafas pelan. Kita masuk ke pembahasan yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat perjalanan hidupmu sendiri. Kalau kamu lahir pahing, ada satu fase yang hampir selalu muncul sebelum perubahan besar terjadi. Fase ini rasanya seperti hidup bersekongkol untuk menguji kamu. Masalah datang hampir bersamaan. Belum selesai satu, muncul lagi yang lain. Keuangan terguncang, relasi retak, rencana gagal di detik terakhir. Dan yang paling menyakitkan, semuanya terjadi dalam waktu berdekatan. Secara logika ini terlihat seperti nasib buruk. Tapi dalam kacamata primbon Jawa, ini disebut fase pengguncangan energi. Energi pahing dikenal kuat, keras, dan berdaya dorong tinggi. Namun energi besar tidak bisa dilepas begitu saja. Ia harus ditempa, ditekan, dipadatkan. Seperti besi yang dipukul berkali-kali sebelum menjadi pedang tajam. Masalah yang datang bertubi-tubi itu bukan kebetulan. Itu tekanan. Tekanan yang berfungsi memecah segel mental. Karena yang sebenarnya diuji bukan uangmu, bukan pekerjaanmu, bukan hubunganmu. Yang diuji adalah reaksimu. Orang pahing yang belum matang biasanya akan meledak di fase ini. Emosi naik, mudah marah, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Disinilah banyak yang gagal. Karena saat emosi menguasai, energi pahing menjadi liar. Bukan menarik rizki, tapi justru mengusir peluang. Namun pahing yang mampu menahan diri, yang memilih diam saat dihina,
yang tetap bergerak saat ditolak, yang tetap rendah hati saat gagal, justru sedang mempercepat retakan segel itu. Semakin kamu tidak reaktif, semakin cepat tekanan berubah menjadi dorongan. Menariknya lagi, fase ini sering membuat kamu merasa sendirian. Orang yang dulu dekat mulai menjauh. Teman yang dulu mendukung tiba-tiba tidak peduli. Lingkungan terasa tidak nyaman. Kenapa? Karena saat energi naik level, frekuensi lama mulai tidak cocok lagi. Ini bukan soal sombong, ini soal penyaringan alam. Masalah bertubi-tubi sering menjadi gerbang pemisah antara versi lama dan versi baru dirimu. Dan ada satu pola yang sering terjadi. Tepat setelah kamu merasa sudah tidak kuat lagi, tepat setelah kamu pasrah tapi tetap berusaha, disitulah celah pertama muncul. Bisa berupa peluang kecil, bisa berupa pertemuan tak terduga, bisa berupa ide yang tiba-tiba terasa sangat jelas. Itulah tanda retakan awal. Tapi hati-hati, kalau di fase tekanan ini kamu memilih jalan instan, menipu, curang, menjatuhkan orang lain, segel itu bukan pecah, ia justru mengeras kembali. Primbon selalu berbicara tentang keseimbangan. Tekanan datang bukan untuk menjatuhkan pahing. Tekanan datang untuk memastikan saat kekuatan besar dilepas, kamu sudah cukup dewasa untuk menahannya. Jadi kalau sekarang hidupmu terasa berat tanpa jeda, jangan langsung menyimpulkan kamu sedang sial. Bisa jadi kamu sedang ditempa. Dan besi yang paling sering dipukul biasanya adalah besi yang akan dijadikan senjata paling tajam. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa masalah datang terus, tapi apakah kamu siap ketika segel itu benar-benar pecah? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kalau di bab pertama kita bicara tentang potensi darah pahing, di sini kita bicara tentang kenapa potensi itu sering tidak langsung terlihat. Banyak orang lahir pahing tapi hidupnya biasa saja. Bahkan ada yang merasa hidupnya berat terus-menerus. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang membawa warisan kuat, kenapa tidak langsung terlihat hasilnya? Disinilah konsep segel itu muncul dalam tafsir Primbon Jawa. Segel bukan benda, bukan pusaka, bukan rajah di tubuh. Segel adalah kondisi batin dan pola energi yang terkunci. Sejak lahir, pahing membawa daya dorong besar, tapi daya ini seperti mesin berkekuatan tinggi yang tidak langsung dinyalakan penuh. Ia butuh momen, butuh tekanan, butuh kesadaran. Banyak pahing mengalami fase hidup yang terasa tertahan. Usaha ada, kerja keras ada, niat kuat juga ada. Tapi hasilnya seperti setengah matang. Hampir berhasil, lalu mundur lagi. Hampir stabil, lalu goyah lagi. Itu tanda klasik energi yang belum terbuka. Dalam sistem weton, pahing dikenal memiliki neptu yang keras. Energi keras ini kalau belum matang, sering berubah jadi rasa ragu berlebihan, luka batin dari keluarga, tekanan untuk membuktikan diri, atau ketakutan gagal yang tersembunyi. Inilah yang disebut sebagai kunci dalam diri. Bukan orang lain yang menahanmu, bukan keadaan yang sepenuhnya menghambatmu. Seringkali justru pola batin yang diwariskan turun-temurun. Ada keluarga yang membawa trauma kemiskinan, ada yang membawa pola konflik, ada yang terbiasa merasa tidak pantas kaya. Energi ini menempel halus dalam cara berpikir dan mengambil keputusan. Kalau kamu pahing dan tumbuh di lingkungan yang penuh kekhawatiran soal uang misalnya, tanpa sadar kamu bisa membawa keyakinan bahwa rejeki itu sulit. Padahal energimu sendiri sebenarnya kuat menarik peluang. Disinilah segel itu bekerja. Ia bukan menghilangkan potensi, tapi membatasi alirannya. Dan menariknya, segel ini sering mulai retak ketika seseorang mengalami titik balik besar. Entah kegagalan besar, kehilangan, atau momen sadar yang mengubah cara pandang hidup. Pahing sering bangkit setelah jatuh paling dalam, seolah-olah tekanan itu memang dibutuhkan untuk memecahkan lapisan pengunci tadi. Itulah sebabnya banyak kisah orang pahing yang masa mudanya penuh perjuangan, tapi usia matang justru stabil dan mapan. Bukan karena kebetulan, bukan karena tiba-tiba beruntung,
tapi karena di titik tertentu pola pikirnya berubah, mentalnya naik level, dan saat itulah energi aslinya mulai mengalir tanpa hambatan besar. Namun ada satu hal penting, segel ini tidak akan terbuka hanya dengan percaya cerita mistis. Ia terbuka lewat keberanian menghadapi diri sendiri, mengakui luka lama, mengubah cara melihat uang, usaha, dan kegagalan. Kalau kamu merasa hidupmu seperti ditahan, jangan langsung menyalahkan takdir. Coba lihat lebih dalam, apa yang sebenarnya kamu yakini tentang dirimu, tentang kaya, tentang sukses. Karena bisa jadi bukan rezekinya yang jauh, tapi pintu dalam dirimu yang belum benar-benar kamu buka. Tanda-tanda pahing pembawa rejeki besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang terdiam. Tanda-tandanya. Banyak yang lahir pahing, tapi tidak semua sadar apakah dirinya termasuk pembawa lonjakan rejeki besar atau tidak. Dalam tafsir Primbon Jawa, ada pola-pola khas yang sering muncul pada pahing yang membawa garis kemapanan kuat. Pertama, hidupnya jarang lurus, tapi selalu selamat. Perhatikan baik-baik ya, kamu mungkin pernah jatuh keras, usaha bangkrut, ditipu, gagal di momen penting. Tapi entah bagaimana, selalu ada jalan yang muncul di saat genting. Seperti ada tangan tak terlihat yang tidak membiarkanmu hancur total. Itu bukan kebetulan semata. Dalam sistem weton, pahing dikenal memiliki daya lenting tinggi. Ia bisa terpukul, tapi tidak mudah patah. Kedua, intuisi soal peluang cenderung tajam. Banyak pahing punya insting kuat membaca momen, kadang bukan karena analisis panjang, tapi karena rasa. Kamu bisa tiba-tiba yakin pada satu keputusan dan hasilnya tepat. Atau kamu menolak sesuatu tanpa alasan logis, lalu belakangan terbukti itu memang langkah yang benar. Ini bukan ramalan masa depan, ini sensitivitas energi. Pahing cenderung peka terhadap perubahan situasi, terutama yang berhubungan dengan uang dan kesempatan. Ketiga, rejeki datang dari arah tak terduga. Bukan tipe yang stabil dari satu sumber saja, justru seringnya peluang muncul dari relasi, pertemuan spontan, atau ide mendadak. Pahing jarang kaya hanya karena gaji tetap, ia lebih sering melonjak karena momentum. Dan menariknya, momentum itu biasanya datang setelah fase berat panjang. Seolah-olah alam ingin memastikan mentalnya dulu siap sebelum diberi lonjakan besar. Keempat, ada dorongan kuat untuk mandiri. Banyak pahing merasa kurang nyaman terlalu lama berada di bawah kendali orang lain. Ada dorongan ingin memimpin, membuka usaha, atau setidaknya mengatur ritme hidup sendiri. Ini bukan sekedar ego, ini bagian dari pola energinya. Kalau diarahkan dengan benar, dorongan ini bisa jadi mesin pertumbuhan finansial yang kuat. Tapi kalau salah arah, bisa berubah jadi keras kepala dan sulit menerima masukan. Kelima, sering jadi penanggung jawab keluarga. Entah disadari atau tidak, banyak pahing akhirnya menjadi tulang punggung, penopang konflik, atau penengah keluarga. Ini salah satu ciri kuat pembawa rejeki garis keturunan. Karena dalam pola tradisi, orang yang memikul beban keluarga sering sekaligus menjadi pembuka jalur kemapanan. Namun perlu diingat, tanda-tanda ini bukan jaminan otomatis jadi kaya raya. Ini adalah indikator potensi. Seperti mesin besar yang sudah terpasang, tapi tetap butuh bahan bakar dan arah. Kalau kamu merasa beberapa tanda ini ada dalam dirimu, jangan langsung besar kepala. Justru sebaliknya, kamu harus lebih disiplin, lebih sadar, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena energi besar tanpa kendali bisa merusak. Tapi energi besar dengan kesadaran bisa mengubah garis hidup bukan cuma untukmu, tapi untuk generasi setelahmu. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Berapa banyak tanda tadi yang kamu rasakan? Kalau lebih dari setengahnya terasa kena, mungkin kamu memang bukan sedang hidup biasa-biasa saja. Mungkin kamu sedang berada di fase sebelum lonjakan besar itu datang. Warisan 7 turunan, mitos, atau pola energi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering diperdebatkan. Benarkah pahing membawa warisan sampai 7 turunan?
Atau ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Kalau kamu melihatnya secara dangkal, memang terdengar seperti mitos. Tapi kalau dibedah lewat pola dalam primbon Jawa, konsep ini sebenarnya lebih masuk akal sebagai pola energi keturunan, bukan dongeng instan tentang uang yang jatuh dari langit. Angka 7 dalam tradisi Jawa bukan sekedar angka. Ia melambangkan lapisan kehidupan. Lahir, tumbuh, diuji, jatuh, bangkit, mapan, dan mewariskan. 7 fase, 7 lapis perjalanan. Artinya, ketika satu orang pahing berhasil menembus batas hidupnya, efeknya tidak berhenti di dirinya sendiri. Pola pikirnya berubah. Cara mengelola uangnya berubah, mentalnya berubah, dan perubahan itu diwariskan ke anaknya. Bukan dalam bentuk harta langsung, tapi dalam bentuk pola. Dan pola inilah yang sering tidak disadari. Dalam sistem weton, pahing dikenal membawa energi penguat garis keluarga. Ia seperti titik tekan dalam silsilah. Kalau ia lemah, garis itu ikut melemah. Tapi kalau ia kuat, garis itu ikut terangkat. Coba perhatikan banyak kisah keluarga. Sering ada satu generasi yang hidupnya berat sekali, seolah semua kesialan menumpuk di situ. Tapi setelah itu, generasi berikutnya justru stabil dan meningkat drastis. Itu bukan selalu kebetulan. Seringkali ada satu orang yang memutus rantai lama, entah rantai kemiskinan, hutang, konflik, atau kebiasaan buruk. Orang itu biasanya adalah yang paling ditempah. Dan dalam tafsir lama, pahing sering berada di posisi itu. Warisan 7 turunan bukan berarti semua keturunan langsung kaya raya tanpa usaha. Itu pemahaman yang keliru. Warisan di sini adalah magnet, adalah fondasi, adalah arah. Kalau kamu pahing dan berhasil membangun usaha yang sehat, anakmu tumbuh melihat disiplin dan keberanianmu. Mereka menyerap pola itu. Mereka tidak mulai dari nol seperti kamu dulu. Mereka mulai dari satu tingkat lebih tinggi. Itulah makna turunan pertama. Lalu cucumu tumbuh dengan lingkungan yang lebih stabil lagi. Itu turunan kedua, dan seterusnya. Jadi, 7 turunan itu adalah efek domino dari satu titik perubahan. Namun, ada sisi lain yang harus kamu pahami. Energi kuat selalu netral. Ia bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Kalau pahing menggunakan kekuatannya untuk ego, keserakahan, atau keputusan sembrono, pola yang diwariskan justru bisa jadi beban. Anak cucunya mewarisi konflik, bukan kemapanan. Mewarisi tekanan, bukan ketenangan. Disinilah tanggung jawabnya besar. Kamu bukan hanya sedang membangun hidupmu sendiri, kamu sedang membentuk arah garis setelahmu. Kalau selama ini kamu merasa hidupmu berat, bisa jadi kamu adalah generasi penembus, generasi yang harus menyelesaikan utang energi masa lalu, generasi yang harus berdiri paling depan menghadapi tekanan. Berat? Jelas. Tapi justru dari tekanan itulah, kekuatan itu lahir. Warisan 7 turunan bukan soal takdir yang tidak bisa diubah. Justru sebaliknya, ia adalah peluang untuk mengubah arah takdir keluarga. Pertanyaannya sekarang bukan lagi percaya atau tidak, tapi apakah kamu siap menjadi titik balik itu? Takdir kaya itu ada, tapi harus kamu bangunkan. Sekarang kita sampai di bagian paling penting. Banyak orang berhenti di keyakinan bahwa pahing membawa potensi besar, tapi sedikit yang benar-benar memahami satu hal krusial. Potensi tidak pernah bekerja sendiri. Dalam sistem weton, takdir bukan sesuatu yang kaku seperti batu. Ia lebih mirip benih. Sudah ada bentuknya, sudah ada arahnya, tapi tetap butuh tanah yang tepat, air yang cukup, dan perawatan yang konsisten. Kalau kamu lahir pahing dan merasa membawa energi kuat, itu baru fondasi, belum bangunan. Kesalahan terbesar banyak orang adalah menganggap weton sebagai jaminan, seolah-olah karena lahir di pasaran tertentu, hidup pasti otomatis naik. Padahal dalam sistem weton, energi itu seperti arus listrik. Kalau tidak disambungkan ke sistem yang benar, ia tidak akan menghasilkan apa-apa.
Pahing punya karakter dasar keras dan tahan banting, tapi tanpa disiplin, ia bisa berubah jadi keras kepala. Tanpa visi, ia bisa berubah jadi ambisi tanpa arah. Inilah kenapa banyak Pahing mengalami fase hidup yang penuh benturan. Energi besar dalam dirinya menuntut arah. Kalau tidak diarahkan, ia justru memakan dirinya sendiri dalam bentuk konflik, keputusan emosional, atau kelelahan mental. Membangunkan takdir itu berarti menyelaraskan 3 hal. Pertama, pola pikir. Kalau kamu masih menyimpan keyakinan bahwa kamu tidak pantas sukses, maka sekuat apapun energimu, hasilnya akan tertahan. Pahing butuh keyakinan yang bersih, keyakinan bahwa kerja kerasnya layak dihargai. Kedua, keberanian mengambil momentum. Energi Pahing jarang bekerja dalam pola kecil. Ia sering memberi peluang dalam bentuk lompatan. Masalahnya, lompatan itu menakutkan. Banyak yang ragu di detik terakhir, lalu kehilangan momen besar. Padahal dalam banyak kasus, satu keputusan berani bisa mengubah arah hidup bertahun-tahun. Ketiga, konsistensi jangka panjang. Warisan 7 turunan tidak dibangun dari satu keberuntungan. Ia dibangun dari kebiasaan yang diulang, dari disiplin mengelola uang, dari cara memperlakukan orang, dari reputasi yang dijaga. Pahing yang sadar akan energinya biasanya pelan tapi pasti. Ia tidak selalu paling cepat, tapi ketika sudah stabil, sulit digoyahkan. Dan kestabilan inilah yang menjadi pondasi keturunan setelahnya. Kamu harus paham satu hal penting. Takdir kaya bukan berarti bebas masalah. Justru seringkali tanda bahwa kamu sedang menuju fase besar adalah tekanan yang lebih berat dari biasanya. Karena mentalmu sedang diuji naik level. Kalau kamu menyerah di situ, pola berhenti. Kalau kamu bertahan dan belajar, pola naik. Jadi jangan lagi bertanya, apakah aku memang ditakdirkan kaya? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah aku sudah hidup sesuai kapasitas energiku? Karena bisa jadi, selama ini kamu bermain terlalu kecil, padahal potensi yang kamu bawa jauh lebih besar dari yang kamu sadari. Pahing bukan soal mistis semata, ia adalah kekuatan karakter, tentang ketahanan, tentang kemampuan bangkit tanpa banyak bicara. Dan kalau benar-benar mau membangunkannya, mulai dari satu langkah sederhana, berhenti meragukan diri sendiri. Karena takdir itu mungkin sudah ada, tapi hanya kamu yang bisa menyalakannya. Sampai di titik ini, kamu pasti mulai melihat satu pola yang jelas. Pahing bukan sekedar hitungan hari, bukan cuma simbol dalam kalender Jawa. Ia adalah karakter, ia adalah energi, ia adalah potensi yang kalau disadari dan diarahkan bisa mengubah garis hidup. Kita sudah membahas tentang darah yang kuat, tentang segel yang terkunci, tentang tanda-tanda pembawa rejeki besar, sampai pada satu kesimpulan penting. Takdir tidak bekerja sendirian. Dalam sistem weton, energi kembali pada kesadaran manusia yang membawanya. Kamu bisa saja lahir dengan potensi besar, tapi kalau hidupmu dipenuhi keraguan, emosi tak terkendali, dan keputusan tanpa arah, potensi itu akan tertidur. Sebaliknya, kamu bisa saja mulai dari bawah, penuh tekanan, penuh ujian, tapi kalau kamu memilih bertahan, belajar, dan berani mengambil momentum, energi pahing itu perlahan akan bekerja. Dan ingat, dalam sistem weton, kekuatan terbesar bukan pada ramalannya, tapi pada kesadaran orang yang membacanya. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu berat, mungkin kamu merasa perjuanganmu lebih keras dibanding orang lain, tapi siapa tahu, justru kamu adalah titik balik dalam keluargamu, bukan yang menikmati hasil paling cepat, tapi yang membuka jalan paling besar. Warisan 7 turunan itu bukan dongeng kosong. Ia adalah efek dari satu generasi yang memilih naik level, bukan menyerah. Dan kalau kamu pahing, mungkin generasi itu adalah kamu. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan berhenti di sini. Tulis di kolom komentar, pahing siap naik level. Biar kita tahu berapa banyak yang sadar dan siap mengaktifkan potensinya. Klik like kalau kamu percaya setiap kelahiran membawa tanda. Subscribe sekarang kalau kamu ingin terus belajar membaca pola hidup, bukan cuma percaya nasib.
Dan bagikan video ini ke keluarga atau temanmu yang lahir pahing, karena bisa jadi mereka sedang butuh satu pemahaman ini untuk bangkit. Ingat, takdir itu bukan sesuatu yang ditunggu, ia adalah sesuatu yang dibangun. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.